walaisa biharamin, dan itu hukumnya bukan haram, kata Imam Syafi'i dan jumhur ulama dari kalangan mazhab Syafi'i. Itu baru bisa mengimbangi amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi 10 hari pertama bulan Zulhijjah, siapapun yang melakukan amal soleh, nilai amal solehnya dalam bulan Zulhijjah itu adalah hari berkumpul ibadah-ibadah besar di dalam. Dengan demikian, pada saat 10 Zulhijjah kita merayakan hari raya haji itu, maka kita betul-betul merayakan hari raya, karena kita sudah mengisinya selama 10 hari dengan banyak sekali amal soleh, amal kebajikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Radina billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amma ba, yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian maghrib rahimakumullah. Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat kembali hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya selawat beriring salam tidak henti-hentinya kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa tercurahkan kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan semua pengikut beliau yang setia hingga tegaknya hari berbangkit kelak. Adapun materi pengajian kita pada malam hari ini berkaitan dengan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Sama kita ketahui bahwa pada hari ini hari Rabu tanggal 22 Juli tahun 2020 bertepatan dengan 1 Zulhijjah 1441 Hijriah. Ini artinya hari ini adalah hari pertama kita berada di dalam bulan Zulhijjah tahun 1441 Hijriah. Ada beberapa hal yang perlu untuk kita perhatikan. Yang pertama, apabila kita merujuk ke dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim
Di sana kita akan mendapatkan sebuah hadis yang bersumber dari istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ummu Salamah. Di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana lahu zibhun yasbahu," siapapun yang ingin menyembelih hewan kurban, fa iza uhilla hilalu Zilhijjah, maka apabila dia telah melihat hilal yang menandakan bahwa sudah berada di dalam bulan Zulhijjah, fala ya'khuzanna min sya'rihi wala min azfarihi syai'an hatta yudahhiya, maka janganlah dia memotong rambutnya dan janganlah pula dia memotong kukunya sedikit pun, hatta yudahhiya, sampai dia selesai menyembelih hewan kurbannya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini, kita diberikan tuntunan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu apabila kita ingin melaksanakan ibadah kurban pada tahun ini, maka pada saat munculnya hilal atau bulan baru yang menandakan kita sudah masuk ke dalam bulan Zulhijjah, maka oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita dilarang untuk memotong kuku dan juga dilarang untuk memotong rambut. Ini harus kita perhatikan. Lalu Imam Nawawi, Imam Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslimnya memberikan penjelasan bahwa ketentuan larangan bagi orang yang akan melaksanakan ibadah kurban, yaitu larangan memotong kuku dan memotong rambut, ini terjadi khilafiyah di kalangan para ulama. Imam Nawawi menuliskan dalam kitab Syarah Sahih Muslimnya pada saat menjelaskan hadis yang bersumber dari Ummul Mukminin Ummu Salamah ini, Imam Nawawi mengatakan waqtilaful ulama fi man dakhalat alaihi asyara Zilhijjati. Waqtilaful ulama, ulama berikhtilaf, berbeda pandangan atau pendapat, fiman, bagi siapapun yang dia dakhalat alaihi, telah memasuki atasnya asyara Zilhijjah, 10 hari pertama bulan Zulhijjah, wa aroda ayudhahiyya, dan ia berkeinginan untuk melaksanakan ibadah kurban. Faqala Sa'id ibnul Musayyab, maka telah berkata seorang ulama yaitu Sa'id bin Musayyab, wa Rabi'ah wa Ahmad, yaitu Imam Ahmad, wa Ishaq, yaitu Imam Ishaq, wa Daud, Imam Daud, wa ba'di ashabi Syafi'i, dan sebagian dari ulama-ulama dari kalangan mazhab Syafi'i, innahu, sesungguhnya dia, yaitu larangan memotong rambut dan kuku,
yahrumu alaih, adalah haram atasnya, akhzu syai'in min sya'rihi wa azfarihi hatta yudahiya fi waqtil udhiyati. Jadi orang yang akan melaksanakan ibadah kurban, dia diharamkan untuk memotong kuku dan memotong rambutnya terhitung sejak matahari terbenam yang menandakan munculnya hilal bulan baru, yaitu bulan Zulhijjah, sampai dengan dia selesai menyembelih hewan kurbannya. Dia dilarang untuk memotong kuku dan rambutnya. Kalau ada yang memotong kuku dan rambutnya, ini sebahagian ulama seperti Sa'id ibni Musayyab, Rabi'ah, Imam Ahmad, Imam Ishaq, Imam Daud Az-Zahiri, dan sebagian daripada ulama-ulama Ashabus Syafi'i, pengikut daripada mazhab Syafi'i, ini mengharamkannya. Kemudian waqala asy-Syafi'i wa ashabihi, dan telah berkata Imam Syafi'i dan ashabnya, ulama-ulama pengikutnya, mayoritas ulama bermazhab Syafi'i, mengatakan bahwa larangan memotong rambut dan kuku itu huwa makruhun. Hukumnya bukan haram tetapi hanya makruh. Karohatu tanzih, kemakruhannya itu adalah kemakruhan yang tanzih. Artinya tidak disukai orang yang akan melaksanakan ibadah kurban itu kalau dia memotong kuku dan rambutnya terhitung 1 Zulhijjah sampai selesai dia menyembelih hewan kurbannya. Itu tidak disukai, makruh. Dan tanzih, tanzih itu artinya dianjurkan untuk tidak memotong kuku dan tidak memotong rambut bagi orang yang akan melaksanakan ibadah kurban terhitung hilal bulan Zulhijjah sudah nampak sampai dengan hari disembelihnya hewan kurban itu. Walaisa biharamin, dan itu hukumnya bukan haram, kata Imam Syafi'i dan jumhur ulama dari kalangan mazhab Syafi'i. Jadi hanya makruh tanzih. Makruh itu artinya tidak disukai kalau itu dilanggar. Kemudian tanzih, dianjurkan supaya itu dipatuhi. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian rahimakumullah, marilah sama-sama kita mematuhi larangan yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila kita ingin melaksanakan ibadah kurban pada tahun 1441 Hijriah ini, terhitung hari ini, hari Rabu tanggal 22 Juli tahun 2020, kita bisa menahan diri untuk tidak memotong kuku dan tidak memotong rambut kita. Kemudian hikmah apa yang bisa kita peroleh dengan larangan pemotongan kuku itu? Maka hikmah yang bisa kita ambil adalah menurut Imam Syaukani dalam kitab beliau Nailul Autar juz 5
halaman 133 sampai dengan halaman 135 agar semua tubuh ini sempurna untuk benar-benar dibebaskan dari api neraka. Itulah hikmah, kata Imam Syaukani, dilarangnya kita memotong kuku dan memotong rambut apabila kita ingin melaksanakan ibadah kurban. Kemudian Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni jilid 9 halaman 346 sampai dengan halaman 348, beliau mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menginginkan kepada kita agar apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa kita patuhi, sehingga kalau kita mematuhi apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dalam hal ini menahan diri dari memotong rambut dan memotong kuku karena kita ingin melaksanakan ibadah kurban tahun ini, maka kita akan mendapatkan pahala sunat dari melaksanakan hal tersebut. Kalau kita langgar, kata Imam Ibnu Qudamah, kita hanya kehilangan pahala sunat karena tidak mengerjakan apa yang disunatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi tidak mengurangi pahala ibadah kurban kita. Ini yang harus kita mengerti. Kemudian 10 hari pertama dalam bulan Zulhijjah ini, siang dan malamnya ini memiliki keutamaan-keutamaan yang keutamaan-keutamaan itu tidak dimiliki oleh hari-hari lain sepanjang kita hidup di dunia ini. Jadi hari-hari yang memiliki keutamaan besar itu adalah 10 hari pertama dalam bulan Zulhijjah. Keterangan ini bisa kita dapatkan dalam hadis riwayat Imam Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Afdalu ayyamid dunya ayyamul ashri." Hari-hari dunia yang paling utama adalah ayyamul ashri, yaitu 10 hari, yakni Asyara Zilhijjati, yaitu 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Sehingga didasarkan atas hadis ini kita diberikan pengetahuan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa dalam perjalanan hidup kita di alam dunia ini ada 10 hari, yang 10 hari itu adalah hari-hari yang paling utama dari hari-hari yang beredar di alam dunia ini. 10 hari yang mana? Yaitu 10 hari pertama dalam bulan Zulhijjah. Jadi 1 Zulhijjah, 2 Zulhijjah, 3 Zulhijjah, 4 Zulhijjah, 5 Zulhijjah, seterusnya sampai dengan 10 Zulhijjah. Itu adalah afdalu ayyamid dunya. Itu adalah hari-hari dunia yang paling afdal, yang paling utama.